Dengar kata ini. Mungkin saudara tersinggung. Saya nggak narkoba. Tunggu dulu. Orang Kristen sekarang overdosis dalam kuasa, iman, dan urapan. Dengar baik-baik, kalau saudara nggak percaya, saya akan buka rahasia. Kalau kita di ibadah, kita di KKR, kita di gereja, dari pemimpin pujian sampai pengkhotbah, terus memompa iman, urapan, miliki kuasa yang hebat. Lagu-lagu kita semua lagu-lagu yang membangkitkan iman. Yesus dahsyat, kuasanya tak berubah. Apalagi saya nggak sampai ke apal taruh banyak sulit. Betul? Nah sekarang bayangkan, kalau saudara tiap kebaktian dicekoki kuasa, iman, urapan, kuasa, iman, urapan, khotbah begitu, nyanyi begitu, lalu nggak punya output, itu kan overdosis kuasa. Lo jawab iya atau tidak, jangan tertawa. Ini penjahat saudara. Engkau punya susu. Tapi ketika ada bayi-bayi, lidahnya lekat di langit-langit yang kau pura-pura tidak tahu. Jahat. Saya berkata begini. Overdosismu, maaf saya berkata dengan urapan ini, saya berkata dalam nama Yesus. Kalau keluarga saudara cuma berenam. Suami, saudara, lalu 4 anak. 6 orang dalam satu keluarga. Ini saya berkata yang anak-anak belum menikah. Lalu tiap ibadah dengar kata iman, dengar kuasa, dengar urapan, dan terus begitu. Apa enggak kelebihan hanya untuk 6 orang kau pakai hidup? Jawab ya atau tidak. Lalu apa yang saudara buat? Sisa dari iman dan urapan dan kuasa itu. Kenapa kita enggak bagikan pada orang lain? Ini tema ke-6 konvensi ini. Keluar dari kemapanan. Hai perempuan-perempuan. Dengar suara Tuhan. Belum selesai. Masih ayat 4. Kanak-kanak meminta roti. Tetapi tak seorang pun yang memberi. Padahal kita punya roti. Maka itu kalau Natal, Lebaran, saya akan paling keras protes kepada orang Kristen yang suka kirim parcel dalam nama hentikan kejahatan ini. Dengar, di mana kejahatannya? Mengapa orang Kristen memberi parcel kepada orang yang bisa beli? Ini kejahatan dalam nama Yesus. Harusnya kita memberi kepada orang yang gak bisa beli. Katakan amin. Kalau saudara memberi parcel kepada orang yang bisa beli, berarti engkau punya maksud jahat untuk minta tanda tangan, minta proyek, dasar bajingan dalam nama bertobat. Hentikan Natal tahun ini, engkau buang-buang uang untuk orang yang sudah kaya. Maaf saya berkata kasar. Kalau saudara tersinggung, saya senang, hadapi saya sebentar. Supaya saudara makan enak nanti. Serius saya berkata ini, saudara. Setuju kalau saya berkata ini? Untuk apa memberi kepada orang yang bisa beli? Otakmu di mana? Lalu saya pernah ke rumah orang kaya. Parselnya dijejer di ruang tamu. Terus nggak dicabut juga label namanya. Supaya tahu dari siapa. Saya langsung obrak-abrik. Jahatnya orang kaya itu begini. Dipajang semua, nggak diapa-apakan. Setelah kadaluarsa baru pembantu bilang, Bi tolong buka bagi-bagi yang lain. Ini kan racun. Jahat sekali orang kaya itu. Betul tidak? Coba jawab. Dan kalau engkau punya kuping nggak bisa dengar, berarti engkau tuli dalam nama Yesus. Dengar, aglo. Tema ini jangan dianggap enteng. Mungkin pengurus tidak pernah menyangka kalau ini akan jadi pewayon buat bangsa ini. Bayi-bayi kehausan, anak-anak kelaparan minta tolong. 2 tahun lalu saya dengar kisah yang menyenangkan dari seorang mahasiswa Indonesia di Amerika. Hari itu hari Rabu malam. Dia pulang dari gereja dan dia belajar. Tolong jangan bicara ibu-ibu, perhatikan firman ini. Dia hari Rabu malam itu belajar di gereja tentang mendengar suara Tuhan. Itu PA di gereja. Dia pulang, dia berkata, Tuhan saya itu kok belum bisa dengar suaramu.
Pada malam ini pelajarannya mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, dia naik mobil. Begitu lewat satu toko, saya lupa, 7-Eleven atau apa yang buka 24 jam. Tiba-tiba hatinya digerakkan. Beli susu 2 liter. Beli susu 2 liter. Dia itu senyum. Saya nggak minum susu. Dia lewat. Begitu dekat kios atau toko yang kedua, kembali hatinya bersuara, beli 2 liter. Begitu dia sadar, oh ini Roh Kudus yang menyuruh saya. Wah, dia senang. Tuhan, ternyata aku seharusnya mendengar suaramu. Lalu dia berhenti di toko itu, diambil 2 liter. Dia cerita begini. Lalu dia letakkan di sebelah kanan, arah setir kiri Amerika. Terus dia pasangkan sabuk. Dia bilang, hai susu temani aku ya. Aku nggak tahu kamu akan kemana. Pokoknya aku akan bawa kamu. Tapi dia nggak minum. 2 liter dia ikat pakai seatbelt. Udah? Dia jalan. Dan dia percaya nanti Roh Kudus pasti akan tunjukkan ke arah mana. Tapi dia sadar sudah dekat rumahnya, kurang 2 blok belok. Kok nggak ada suara apa-apa? Ya sudahlah, pokoknya dia sudah taat, dia pikir begitu. Ketika mau dekat rumahnya 2 blok itu ada belokan kiri. Hatinya berbunyi lagi, belok kiri. Tapi dia bantah. Tuhan, ini daerah perkantoran. Saya tahu ini nggak ada rumah, ini daerah saya tahu. Tapi karena Roh Kudus hatinya nggak bicara lagi, maka dia belok. Pelan, saudara, dia pelan. Sambil lihat kiri kanan, mana ada rumah. Ternyata matanya tertuju agak jauh di sebelah kanan. Ada lampu dan dia tahu ini pasti bukan kantor. Tapi dia bingung. Nanti kalau ketok, orangnya tanya, kamu siapa, cari apa? Dia jawab apa? Bilang, sudah nggak usah pusing itu, pokoknya saya datang dulu. Dia berhenti, dia tekan bel. Orang laki keluar, badan besar, logat Meksiko. Oh, rupanya memang dia orang Meksiko, logat Spanish. Begitu ditanya, cari siapa kamu malam-malam? Dia nggak bisa jawab. Langsung dia angkat 2 botol susu ini di depan laki-laki. Begitu si bapak lihat susu ini, dia teriak panggil seseorang. Ternyata istrinya keluar dengan anaknya, belum berumur 1 tahun. Ketika si suami memberikan susu 2 liter ini kepada istrinya terima dan dia tanya gini, are you an angel? Dia bilang, enggak, aku orang Indonesia. Terus dia cerita si istri ini, kalau kamu nggak datang malam ini anakku mati. Karena malam ini suamiku nggak punya uang untuk beli susu. Mahasiswa Indonesia hidupnya berubah total. Berapa sih nilai 2 liter susu? Tapi 1 nyawa diselamatkan malam hari ini. Tepuk tangan ibu. Inilah arti keluar dari kemapanan. Mari kita lihat. Ayat 5, ayat terakhir. Yang biasa makan yang sedap-sedap. Yang suka pesta itu bertobat. Nggak ingat orang lain. Tapi matinya bulur di jalan-jalan. Ngeri. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi. Ini bantalnya raja-raja zaman itu. Tapi terbaringnya di timbunan sampah. Ironi sekali. Jadi kalau kita tidak keluar dari kemapanan kita. Ironi sekali. Makannya sedap-sedap tapi matinya di tengah jalan. Duduknya di atasnya bantal yang mahal-mahal, tapi terbaring di timbunan sampah. Mari kita sungguh-sungguh mengambil keputusan. Pasal 5 ayat 1 dan 2 sampai 3. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kalau kita tidak mau keluar kemapanan kita, mulai hari ini ibu-ibu mari kita sadar. Kekayaan kita, kekayaan suami. Untuk apa? Kalau sudah cukup untuk anak-anak, menantu, cucu, ayo bagi pada orang lain. Katakan amin. Untuk apa? Kami nggak punya anak kandung, tapi Tuhan berikan kepercayaan. Dan mereka jadi tim kami di Papua yang solid sekarang. Ayat 2. Milik pusaka kami beralih pada orang lain. Siapa milik pusaka? Kalau kita melihat Mazmur 127, milik pusaka kita adalah anak-anak kita. Katakan amin. Kenapa anak-anak kita terhilang? Karena kita nggak pernah ngurus anak-anak yang lain. Rumah-rumah kami beralih kepada orang asing. Inilah Indonesia, ayat 3. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Karena banyak perkawinan salah,
maka jumlah janda bertambah terus di negeri ini.